Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dengan NIM 9312169919 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menjual dan negosiasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah selling skill atau keterampilan menjual. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa pengertian menjual itu. Menjual merupakan suatu disiplin ilmu dan sekaligus seni untuk mempengaruhi orang lain. Menjual merupakan suatu seni untuk mempengaruhi orang lain supaya berpikir dan merasakan keuntungan yang didapat apabila membeli suatu produk yang ditawarkan oleh penjual. Seorang penjual harus memiliki sifat-sifat yang harus diterapkan pada saat melakukan penjualan. Yang pertama adalah mampu berkomunikasi, inisiatif, berpikir kreatif, penuh perhatian, tidak mudah putus asa, menarik, sopan, serta mudah bergaul terhadap sesama. Kemudian yaitu keterampilan menjual. Menjual memerlukan keterampilan agar orang yang tidak berminat menjadi berminat untuk membeli. Keterampilan menjual bisa saja berasal dari bakat yang sudah dibawa sejak lahir, yang kemudian diasah melalui intuisi, pengetahuan, dan pengalaman. Kemudian selling skill. Kemauan belajar merupakan cikal bakal seorang wirausahawan jika ingin sukses dan mempunyai kemampuan dalam menjual produk yang handal. Seorang wirausahawan juga seorang salesman, karena banyak wirausahawan yang sukses melalui usahanya dari skala kecil dan diawali dari menjadi seorang penjual yang terus berkembang dengan mendirikan usahanya. Oleh karena itu, selling skill layak dikatakan sebagai dasar dari kemampuan dan keterampilan kewirausahaan. Kegiatan menjual atau selling adalah salah satu misi dan tujuan dan aktivitas jangka pendek dari strategi pemasaran. Yang kedua adalah sistem penjualan. Untuk terjadinya suatu penjualan, seorang penjual harus mengemukakan beberapa hal mengenai barang, antara lain yang pertama adalah penjelasan mengenai harga yang memadai untuk pemilihan barang yang telah ditawarkan. Yang kedua, faedah atau kegunaan barang tersebut. Ketiga, kekhususan atau keistimewaan barang tersebut. Yang keempat, keuntungan tertentu yang mungkin timbul dan diperoleh pembeli dari pemilihan barang itu. Hal-hal di atas merupakan rangkaian kegiatan dalam penjualan yang berkaitan satu sama lain dan diperlukan dalam rangka mengusahakan kepuasan pembeli, sehingga penjualan yang dilakukan itu dapat memberikan kepuasan maksimal secara timbal balik antara penjual dan pembeli. Berbagai bagian yang mengadakan kegiatan untuk mendukung tujuan penjualan disebut dengan sistem penjualan. Adapun beberapa sistem-sistem dalam penjualan, yang pertama adalah penjualan langsung. Penjualan langsung merupakan penjualan di mana penjual langsung berhubungan dengan pembeli. Di sini pembeli dapat langsung mengemukakan keinginannya, bahkan sering terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli tidak saling bertemu atau tidak langsung bertatap muka. Biasanya faktor yang menjadikan terjadinya penjualan tidak langsung ini adalah jarak antara lokasi penjual dan pembeli. Biasanya terjadi pada penjualan online menggunakan situs web atau menggunakan sosial media yang telah marak terjadi sampai saat ini, seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga adalah pengertian negosiasi. Negosiasi secara harfiah yang berarti perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi memiliki dua arti, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat adalah strategi negosiasi yang baik. Dalam melakukan negosiasi, kita perlu memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa strategi negosiasi merupakan tindakan yang membantu pencapaian tujuan negosiasi. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih. Yang pertama adalah win-win. Strategi ini dipilih pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah win-lose. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga adalah lose-lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi pada saat bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang telah diharapkan. Yang keempat, lose-win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Yang terakhir adalah perencanaan pemasaran. Pengertian rencana pemasaran adalah bentuk proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran, sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis dan melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Perusahaan yang bisa membuat perencanaan pemasaran yang baik dan strategis dapat mencapai keuntungan dengan cara efektif dan efisien. Yang termasuk marketing plan dalam bisnis diantaranya adalah pengumpulan informasi, penyebarluasan informasi, strategi promosi, dan koordinasi pemasaran. Dalam kegiatan pelaksanaan perencanaan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Yang kedua, analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran perusahaan. Yang ketiga, penentuan tujuan atau objektif pemasaran. Yang keempat, penetapan strategi pemasaran. Yang kelima, penetapan target pemasaran. Yang keenam, penyusunan rencana pemasaran. Yang ketujuh, penyusunan program pemasaran. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran pemasaran. Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait keterampilan menjual dan negosiasi. Maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.